Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Azanda, NIM S1E021096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Koin Bermuatan Terhadap Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat Siswa kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Terara. Pendidikan itu merupakan usaha manusia untuk membangun kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Rakib tahun 2016. Di sini, pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pendidikan di suatu negara, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Selain itu, pendidikan yang bermutu itu dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan peserta didik. Dan salah satu cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini pembelajaran yang menyenangkan itu bukan semata-mata pembelajaran yang hanya memfokuskan peserta didik untuk mendengarkan penjelasan dari guru saja. Karena tidak semua cabang ilmu pengetahuan dapat diterima oleh peserta didik melalui hanya dari penjelasan guru. Misalnya cabang ilmu matematika. Nah, jadi di sini tuh permasalahannya itu mengenai pembelajaran matematika. Matematika ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi sains, daya pikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Pentingnya peranan matematika ini menjadikan pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari kita sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bukan hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari pun sering berhubungan dengan matematika. Selain peranan penting, matematika ini juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran matematika secara umum adalah agar siswa mampu dan terampil dalam menggunakan matematika, menurut EMA tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan sebagai peneliti pada kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Terara, terutama pada SDN 1 Suradadi, 2 Suradadi, dan 3 Suradadi, terdapat hampir sama permasalahannya, yaitu siswa masih belum memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Selain itu, kecenderungan peserta didik untuk bersikap pasif dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik hanya terfokus untuk mendengarkan dan mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru. Situasi belajar tersebut menurunkan minat belajar peserta didik, sehingga pemahaman akan konsep materi yang sedang dipelajari tidak optimal. Kemudian, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, ditemukan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran, guru kebanyakan menggunakan media papan garis bilangan. Namun, media yang digunakan kurang bervariasi dan kegiatan belajar yang dilakukan masih berpusat pada guru. Hal tersebut memperlihatkan aktivitas dan pemahaman matematika siswa masih rendah sehingga mempengaruhi terhadap hasil belajarnya. Jadi di sini dapat kita ketahui faktor penyebab kurangnya pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4, yaitu yang pertama yaitu proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran di sini masih bersifat teacher centered atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang kedua itu kurangnya inovatif atau media pembelajaran yang digunakan masih kurang bervariasi. Baik, berdasarkan kasus yang ditemukan dan teori yang sudah saya jelaskan tadi, maka upaya yang dilakukan peneliti di sini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berupa koin bermuatan. Maka dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat yang berjudul Pengaruh Media Koin Bermuatan Terhadap Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat Siswa Kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Terara. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di Gugus 06 Kecamatan Terara. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di Gugus 6 Kecamatan Terara. Kemudian manfaatnya di sini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai media pembelajaran serta memperluas inovasi mengenai media pembelajaran. Kemudian selain itu dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.
Kemudian manfaat praktis yang pertama bagi siswa yaitu di sini dapat melatih kerjasama, interaksi antar siswa, menghargai kemampuan orang lain, meningkatkan motivasi, serta melatih cara berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu untuk guru sebagai sumber informasi dan referensi sebagai bahan masukan, kemudian bisa jadi pedoman bagi calon guru. Kemudian yang ketiga itu bagi sekolah sebagai sumbangan pemikiran dan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan di sekolah, terutama kepada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti selanjutnya. Ini diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu media koin bermuatan. Media koin bermuatan ini adalah sebuah media yang berupa koin yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Sehingga media koin bermuatan dapat diajarkan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Media koin bermuatan terbuat dari bahan yang berupa koin kapsul yang ditempel kertas karton di atasnya. Kemudian kertas karton ditulis muatan positif dan negatif. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman konsep. Jadi pemahaman konsep itu kemampuan untuk mengerti dan mengaitkan ide-ide matematika dengan jelas. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali, menjelaskan, dan menggunakan konsep matematika dalam memecahkan masalah dengan benar dan tepat berdasarkan pengetahuannya sendiri tanpa mengubah makna dari materi yang diajarkan, serta menerapkannya dalam situasi nyata. Kemudian yang ketiga itu yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat adalah pekerjaan atau tindakan yang dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Di sini permasalahannya mengenai pembelajaran matematika pada operasi hitung bilangan bulat, yaitu pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4. Kemudian solusi yang dilakukan oleh peneliti atau upaya yang dilakukan oleh peneliti di sini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan di sini yaitu berupa koin bermuatan untuk menangani pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Penelitian ini dilakukan agar kita mengetahui pengaruh media koin bermuatan pada pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4. Kemudian hipotesis penelitian. Penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis nihil dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nihil yaitu tidak terdapat pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trahra. Kemudian hipotesis alternatif, terdapat pengaruh media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trahra. Baik, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini yaitu kuasa eksperimental. Waktunya yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Tempatnya di gugus 06 Kecamatan Trahra, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian populasinya yaitu seluruh kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Trahra. Sampelnya SDN 02 Suradadi sebanyak 22 orang siswa dan SDN 3 Suradadi sebanyak 24 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu observasi dan tes. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi dan lembar tes. Sebelum digunakan dilakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Kemudian teknik analisis data yaitu ada uji prasyarat sama uji hipotesis. Uji prasyarat di sini yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian uji hipotesis menggunakan uji independen simple t-test. Pada tahap awal penelitian yaitu memberikan pretest kepada siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol dengan tujuan untuk melihat kemampuan awal siswa dari masing-masing kelas. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu memberikan perlakuan menggunakan media koin bermuatan dengan model pembelajaran cooperative learning pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol, penelitian menggunakan model cooperative learning tanpa menggunakan media sebagai treatment.
Kemudian pada tahap akhir, setelah memberikan perlakuan, di sini saya sebagai peneliti memberikan post-test kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan untuk melihat apakah ada hasil peningkatan pemahaman konsep siswa setelah diberikan perlakuan dengan media koin bermuatan dengan kelas yang tidak diberikan media koin bermuatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tes awal atau pretest dan hasil pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa pada kelas eksperimen adalah 61,81 dan nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol adalah 56,25. Skor rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pretest pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kemudian, nilai rata-rata post-test hasil pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada kelas eksperimen adalah 86,13 dan nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol adalah 77,91. Nilai rata-rata pada post-test kelas eksperimen memiliki skor rata-rata lebih besar dari kelas kontrol. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas pada kolom Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikasikan pada pretest kelas eksperimen sebesar 0,256 dan pada kelas kontrol sebesar 0,146. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikasikan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari 0,05 sehingga nilai pretest dari kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Adapun pada post-test kelas eksperimen memperoleh nilai signifikasikan sebesar 0,139 dan kelas kontrol sebesar 0,069. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikasikan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari 0,05. Sehingga nilai post-test dari kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan tabel tes homogeneity of variance di atas, pada kolom base of mean diperoleh nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,090 atau lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol homogeni atau homogen. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai T hitung yang telah diperoleh yaitu sebesar 3,435 pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Kemudian setelah mendapatkan T hitung, nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Adapun nilai T tabel yang diperoleh yaitu sebesar 1,680. Oleh karena itu, nilai T hitung yang sebesar 3,435 lebih besar dibandingkan nilai T tabel yang sebesar 1,680 dan diperoleh nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,01 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 yang berbunyi tidak adanya pengaruh antara penggunaan media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Terara ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif yang berbunyi adanya pengaruh penggunaan media koin bermuatan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Terara diterima. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 4 di gugus 06 Kecamatan Terara menggunakan media koin bermuatan dalam pembelajaran cooperative learning, ditemukan bahwa penggunaan media tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa setelah perlakuan dengan media koin bermuatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variasi dalam penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa dalam belajar matematika. Penggunaan media koin bermuatan dalam pembelajaran matematika di kelas 4 juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran kelompok.
sehingga siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Media koin bermuatan memberikan representasi yang lebih realistis dalam memahami bilangan bulat positif dan negatif, sehingga mempercepat pemahaman siswa terhadap operasi hitung bilangan bulat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media koin bermuatan tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 4, tetapi juga membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Hasil penelitian ini mendukung pentingnya penggunaan media yang variatif dan menarik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan matematika.